Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Tan Yun berhasil menjadi murid terkuat di gerbang dalam, dengan mencatatkan namanya sebagai peringkat 1 di daftar naga. Lalu Xuan Song membawa Tan Yun untuk ikut bersamanya. Dan inilah kelanjutannya. Dalam perjalanan mereka, Xuan Song memberikan setelan jubah putih pada Tan Yun. Lalu Tan Yun segera melepas pakaian tukangnya dan menggantinya dengan jubah putih ini. Ternyata Xuan Song telah menjalankan saran Tan Yun waktu itu, yang dikenal dengan istilah tanggung beban, turunkan nilai, alokasikan sumber daya, dan menjadi kaya. Setelah itu, dia akan menggabung 9 divisi dan menyatukan sekte serta mengumpulkan batu roh sebanyak mungkin. Dan ketika batu roh telah cukup, maka tingkatkan kekuatan dan menghancurkan sekte abadi dan istana jiwa. Dengan kata lain, Tan Yun menyarankan untuk mereformasi internal sekte suci, dan setelah menjadi kaya dan kuat, barulah menghancurkan musuh dan menjadi penguasa dunia. Jadi saat ini Xuan Song telah menurunkan nilainya dengan mengajak sekte-sekte kecil untuk berkomunikasi, dan Tan Yun diminta untuk menanganinya. Tan Yun juga senang diberikan tanggung jawab besar karena Tan Yun akan diuntungkan dengan posisi yang diberikan ini. Tapi Xuan Song mengingatkan untuk tidak mengungkapkannya dulu karena akan timbul kecemburuan dan mungkin akan semakin banyak orang yang akan membunuh Tan Yun. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah lelang di kota suci. Tan Yun tentu sangat familiar dengan tempat lelang ini. Di dalamnya, Tan Yun melihat sesepuh tua yang muncul di saat kompetisi tadi. Itu adalah Dantai Qian Yuan. Di depannya ada 100-an lebih master sekte kelas 1, 500-an master sekte kelas 2, dan 600-an master sekte kelas 3. Mereka sedang menikmati jamuan makan dan minum. Walaupun para master sekte ini agak curiga dengan undangan ini, mereka sudah memasang harga mati untuk tidak akan mau disuruh bergabung dengan sekte suci. Bahkan mereka siap bersatu untuk berperang melawan sekte suci jika terpaksa mereka diserang duluan. Mereka lebih memilih mati daripada menjadi anak sekte cabang-cabang dari sekte suci. Mereka ingin berdiri sendiri. Xuan Song dan Tan Yun juga mendengar sekilas keluhan-keluhan sekte ini. Xuan Song menyerahkan sepenuhnya pada Tan Yun untuk mengatur jalannya negosiasi ini. Lalu di depan mata para master sekte, turun cahaya dengan cepat dari atas dan muncul di panggung. Itu adalah Tan Yun dan Xuan Song. Mereka dapat melihat kultivasi Tan Yun yang berada di ranah jiwa janin tingkat 9, tapi mereka tidak bisa melihat kultivasi Xuan Song. Saat ini, orang-orang bingung dengan kecepatan itu dan tingkat kultivasi Xuan Song, sehingga mereka menerka-nerka bahwa itu mungkin saja sesepuh sekte suci, karena mereka belum pernah melihat Xuan Song sebelumnya. Lalu Xuan Song maju ke depan, menangkupkan tangannya dan berkata, Master sekte suci ini menyambut semua orang yang hadir di sini. Mendengar itu, semua ketua sekte ini segera berdiri dan membalas kesopanan Xuan Song ini. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang di depan mereka ini adalah master sekte suci. Tan Yun juga tidak bisa melihat kultivasi 100-an lebih master sekte kelas 1 yang duduk di depan. Itu pasti di atas alam pemurnian jiwa tingkat 9. Xuan Song mengutarakan maksudnya
untuk mengajak semua sekte memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Salah seorang curiga Xuanzong ingin mencaplok sekte mereka sehingga dia bertanya, maksud sebenarnya sekte suci apakah ingin menundukkan mereka semua? Tapi Xuanzong menjawab bahwa jika dia ingin melakukannya, maka dia akan mulai menelan sekte mereka satu persatu dan tidak akan mengundang mereka seperti sekarang ini. Lalu Xuanzong meminta Tan Yun untuk menjelaskan kepada mereka semua. Tan Yun lalu mulai menjelaskan bahwa pemimpin sekte suci saat ini ingin menjaga kedamaian di benua hukuman surgawi ini dengan membantu para sekte lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan masing-masing sekte agar mereka dapat bertahan dari serangan pihak lain. Semua ketua sekte ini bingung apakah sekte suci telah mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang akan menyerang benua mereka. Mereka menjadi khawatir. Jika maksudnya sekte suci akan melindungi mereka dengan meningkatkan kekuatan sekte mereka, tentu saja mereka sangat setuju. Tapi bantuan seperti apa itu? Itulah yang membuat mereka cemas. Dan juga mereka khawatir jika ada maksud lain di balik bantuan ini. Tan Yun berkata lagi bahwa apa yang membuat mereka tetap menjadi sekte kelas 1, 2, dan 3 dan tidak berkembang adalah karena mereka kekurangan teknik yang kuat, pil yang berkhasiat tinggi, senjata yang ajaib, teknik jimat dan formasi yang bagus, dan juga keterbatasan sumber daya di masing-masing sekte untuk memaksimalkan bakat-bakat muridnya. Dan hanya menunggu waktu hingga akhirnya sekte-sekte mereka terus mengalami penurunan hingga habis ditelan waktu. Sontak saja perkataan Tan Yun ini merupakan penghinaan bagi sekte-sekte ini. Wajah mereka mulai memerah karena amarah. Tapi sebelum itu meletus, Tan Yun lalu menyambung perkataannya bahwa dia tidak bermaksud menyinggung mereka, tapi sekte sucinya ingin menyediakan semuanya itu untuk mereka. Jika mereka kekurangan pil, sekte suci akan menyediakannya. Jika mereka kekurangan senjata sihir, jimat, formasi, tidak masalah karena sekte suci akan memberikannya. Bahkan jika mereka butuh harta surgawi, material langka, maka sekte suci akan membukakan wilayah ngarai meteorit untuk diakses mereka. Mendengar ini, hati para ketua sekte berubah menjadi gembira. Mereka akan ditopang dari segi persenjataan, dan bakat para murid akan berkembang pesat dengan memasuki tanah ngarai meteorit. Dan bukan tidak mungkin mereka akan naik menjadi eksistensi yang sebanding dengan sekte kuno. Salah satu ketua sekte yang bernama Su Chong dengan malu bertanya, apakah pemberian ini termasuk teknik-teknik berharga? Tan Yun menjawab, jika mereka telah bekerja sama, maka semua itu bisa dibicarakan. Tapi para ketua sekte ini ingin tahu alasan sebenarnya di balik semua bantuan ini. Lalu Tan Yun berkata bahwa sekte suci tidak akan mencaplok sekte-sekte mereka, tapi hanya ingin saling memperkuat kekuatan di tengah benua hukuman surgawi dengan membuat semua sekte di sekitar benua tumbuh menjadi lebih kuat dan membangun hubungan yang dalam dengan semua sekte di wilayah tengah benua ini. Setelah melihat raut wajah senang dari semua ketua sekte ini, Tan Yun berkata lagi bahwa sekte suci akan mengirimkan 2000 senjata sihir kelas menengah, 1000 senjata sihir kelas atas, dan 500 senjata sihir kelas suci ke masing-masing sekte tanpa memandang sekte kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semua akan diberikan secara merata. Tapi mereka harus menyediakan biaya produksinya, karena tentu ini akan banyak memakan waktu dan biaya para murid yang seharusnya digunakan mereka untuk berkultivasi. Mendengar ini, mata mereka penuh semangat. Sekalipun harus membayar, yang paling penting adalah bahwa barang-barang langka itu sudah bisa dibeli sekarang. Karena sejak dulu banyak artefak dan bahan langka sebagian tidak untuk dijual sekalipun banyak yang ingin membayarnya. Punya uang tapi tidak punya tempat untuk berbelanja. Tapi sekarang semua itu akan tersedia untuk dibeli. Mereka tentu sangat gembira.
Tidak hanya itu, tapi semua pil, jimat, dan formasi yang khusus dan dulunya tidak bisa ditukar dengan Baturo, sekarang bisa didapatkan dengan pertukaran Baturo. Mereka bahkan siap membayar 5 hingga 6 kali lipat dari harga biasanya. Tapi kemudian Tan Yun mengubahnya menjadi 2 kali lipat saja. Tentu ini untuk mengambil hati para master sekte ini, karena terbukti mereka semakin senang pada Tan Yun. Ini juga membuktikan bahwa sekte suci tidak mengambil keuntungan banyak dari perdagangan ini. Bahkan Tan Yun juga mengatakan untuk menyewakan ruang latihan pagoda sekte suci untuk bisa diakses para murid sekte lain ini. Para ketua sekte menelan ludah mereka saat membayangkan hasil yang akan didapatkan murid-murid mereka dengan keuntungan dari perbedaan waktu, kultivasi di luar dan di dalam pagoda. Mereka tertawa lepas dan dengan sukarela menawarkan untuk membayar berapapun yang diminta Tan Yun sebagai biaya sewa. Dalam suasana bahagia ini, Tan Yun juga mengumumkan untuk membangun kota perdagangan yang akan didirikan toko dan rumah lelang agar semua yang dibutuhkan oleh para kultivator mencari bahan langka ada di sana. Seluruh aula bergetar gembira menyambut ini. Mereka yang hanya stuck di alam jiwa ilahi karena sulit mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan ranah kultivasi mereka, akhirnya mendapat tempat untuk menemukan kebutuhan ranah kultivasi mereka pada sekte besar seperti sekte suci ini. Saking bersemangatnya mereka ingin agar kota itu cepat selesai, jadi mereka menawarkan diri untuk membawa orang-orang mereka dan membangun kota itu bersama-sama. Lalu seorang ketua sekte bertanya, apakah setelah kota itu jadi, bisakah sekte suci juga menjadi penguasanya agar tetap menjaga situasi kondusif saat berdagang di dalamnya? Tan Yun berpikir sejenak, lalu Tan Yun menyetujui itu. Tapi kemudian bangkit berdiri seorang ketua sekte dari sekte kecil. Dia berbicara, apakah anggota sektenya bisa mendapatkan perlindungan dari sekte suci? Karena melihat banyak pertikaian terjadi di antara para sekte-sekte ini setiap tahunnya. Suasana menjadi sunyi, lalu berdiri lagi 3 ketua sekte dan meminta sekte suci untuk mengizinkan murid sekte mereka untuk berlatih di sekte suci. Tan Yun lalu menggelengkan kepala dan menolak. Dengan tegas Tan Yun berkata, ada 3 hal yang menjadi prinsip sekte suci dalam hal ini. Yang pertama, jangan ikut campur dalam urusan internal klan lain. Kedua, jangan merekrut murid-murid sekte lain. Dan ketiga, jangan ikut campur dalam perselisihan antar klan lain. Segitu dulu ceritanya hari ini. Tan Yun mulai mendapat tempat spesial di sekte suci. Penasaran kejadian apa berikutnya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.